Nah, uji hipotesis penelitian kita itu kan apakah IV mempengaruhi DV gitu kan? Apakah IV ini mempengaruhi DV? Mempengaruhi DV. Ada 3 hal yang akan kita perhatikan di analisis regresi ini. Ada 3 tabel juga yang akan kita perhatikan. Yang pertama yaitu besaran R-square. Oke, kita demokan dulu caranya. Balik ke SPSS yang true score, T-score tadi. Yang mana ya? Sorry. Ini tadi kan semuanya udah diubah ke T-score nih. Semuanya udah kita ubah ke T-score, lalu kita lakukan analisis regresi. Oke, analyze regression, pilih yang regression. Ini nggak usah diblok, nggak apa-apa. Analyze regression, pilih yang linear. Oke, linear. Dependent variable-nya tadi well-being ya, kita masukin DV paling atas ke kolom sini. Dan kita nggak akan masukin H sebagai variabel IV di sini, langsung ke gender aja. Kita masukin gender. Iya. Juga masukin. Oke, IV-nya ada 5 tadi. Deliberate dan spontaneous ini variabel dari mind wandering type ya tadi. Wah. Oke. Oke. Ini udah gini aja sebenarnya, masukin IV ke sini, masukin DV ke sini, langsung oke aja. Oke, udah langsung keluar. Ada 3 tabel penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, model summary. Tabel model summary itu kita bisa melihat apa di sini besaran R-square. Untuk mengetahui berapa persen bervariasinya DV kita di sini well-being, dapat dijelaskan oleh seluruh IV. Seluruh IV-nya berarti tadi ada 5 IV kan. Nih, ada 5 IV. 1, 2, 3, 4, 5. 5 IV sama jenis kelamin. Berapa persen seluruh pengaruh IV ini terhadap DV kita well-being? Di sini bisa terlihat, bisa dilihat di R-square-nya. Ya, udah aku salin. R-square-nya di sini 0,128 ya. Sama ini udah aku pindahin 0,128. Pindahin juga adjusted R-square-nya ke dalam kolom dan standar error-nya. Oke, mungkin kita coba interpretasikan di sini. Berarti di tabel 4.7 ini dapat dilihat ya bahwa diperoleh R-square sebesar berapa R-square-nya? 0,128. 0,128 atau kalau jadi presentase diubah jadi presentase itu jadinya 12,8%, ya kan? Jadi 12,8%, nolnya dipindahin 2 angka di belakang koma. Artinya, proporsi variance dari well-beings yang dijelaskan oleh 5 variabel IV yang kita pakai tadi, serta jenis kelamin adalah sebesar berapa? 12,8%. Sementara sisanya sebesar berapa? 88. Berapa sih? 81,2. Oke, terima kasih ya. 81,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oke, itu baru 1. Ada 3 kan tadi. Sekarang tahap 87. 87,2. Oke, thank you. Oke, pada tahap kedua dilakukan uji F untuk mengetahui signifikansi dampak dari keseluruhan IV terhadap DV, yaitu well-being. Tadi yang kita baru mengetahui berapa persen sih besarannya, ya kan?
12,8% nih, tapi kita belum tahu dari informasi model summary ini apakah signifikan atau enggak pengaruhnya. Ini signifikan nggak sih pengaruh sebesar 12,8% ini? Makanya kita mau lihat di tabel ANOVA. Oke, ini uji F ya namanya. Kita melihat signifikansi uji F. Ini disalin aja. Udah aku salin. Di sini signifikansinya 0,001. Oke, 0,001. Lebih kecil dari 0,001 bahkan. Jadi kita bisa interpretasikan berdasarkan tabel di atas. Ini ya, ini nih signifikansi sini nih. Pindahin ke sini. Dapat dilihat hasil uji F-nya sebesar 4,573. Ini 4,537 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001, maka hipotesis nihil dari HA yang menyatakan tidak dapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari ke-5 IV, ini ada 5 IV terhadap well-being, itu ditolak. Oke, H0, anjir. Oke, hipotesis nihil itu H0 ya, bisa juga dibilang H0 itu bunyinya itu kan tidak terdapat pengaruh, sementara HA atau H itu apa? Hipotesis alternatif itu menyatakan adanya pengaruh. Tapi kita di sini menginterpretasikan kalau hipotesis nihilnya alias yang tidak terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh IV itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Oke, dari seluruh IV pada DV. Oke, gitu mungkin sampai sini ada yang mau tanya kah tentang interpretasi ini? Ini udah sering diulang-ulang juga mungkin oleh dosen. Kalau ditolak, H0 ditolak, sorry, H0 ditolak. H0 ditolak berarti signifikan. Pengaruhnya signifikan. Kalau H0-nya tidak ditolak, berarti tidak ada pengaruh. H0 tidak ditolak itu ketika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, sampai sini aman ya? Aman. Terakhir nih, tadi kita udah mengetahui besaran presentasenya, udah mengetahui apakah signifikan atau enggaknya, dan terakhir adalah melihat signifikansi dari masing-masing IV. Masing-masing IV. Tadi kan IV-nya secara keseluruhan tuh. Nah, sekarang kita bisa lihat di tabel koefisien di paling akhir, paling bawah ini ada ini ya. Ini salin aja sih sebenarnya. Ntar aku pindahin dulu. Kita pindahkan. Oke, ini udah
apa sih ini? Kita mau ngelihat apa sih di tabel ini? Ini kita besarkan aja. Apa yang mau kita lihat di sini yaitu signifikansi dari masing-masing IV. Di sini ada berapa IV? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ada 5 IV di sini. Dan ini dinamakan koefisien regresinya. Ini koefisien regresinya ya. Ini dibaca berapa? Minus 0,160, ini minus 0,087, ini minus 0,063. Ya, terus yang mau kita lihat adalah signifikansinya di paling ujung sini. Nih, berdasarkan tabel 4.9, kita bisa nulis persamaan regresinya juga nih di sini. Persamaan regresinya adalah well-being atau DV sama dengan 77555 ini dapat dari nilai konstanta. Ini nilai konstanta, salah. Nilai konstanta. Konstanta itu yang A ya. A, yang tulisan A kan kalau Y sama dengan A tambah, aduh, BX1 tambah BX2. X2 itu IV2 dan seterusnya. D, XN. Kita ada berapa IV ya? 5. Berarti ada X5. X5. Oke, Y ini well-being. Well-being sama dengan konstanta A dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini dia minus. COVID-related stress. IV pertama kita kan COVID-related stress nih. Kita masukin koefisien regresinya. Ini namanya koefisien regresinya adalah 0,160 minus 0,160 dikalikan COVID-related stress, dikurangin IV berikutnya. Kenapa dikurangin? Karena dia juga minus koefisien regresinya, dikurangi 0,087 dari variabel main wandering frequency. Ini tuh dibacanya kali ya, 0,087 dikali main wandering frequency. Dan gini-gini aja sih. Ini 0,063 ini plus karena dia angkanya positif. Apa ini? Deliberate ya? Deliberate. Ini dia positif kan, nggak minus. Berarti ininya ditambah. Sampai terakhir jenis kelamin 2,227 jenis kelamin. Dia plus, positif. Nah, oke. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa tadi ada 5 variabel independen atau 5 IV. Ada berapa nih yang secara signifikan masing-masing IV-nya? Ada berapa yang signifikan? Yang dinamakan signifikan itu ketika angkanya kurang dari 0,05. Nih ada tulisannya. Menunjukkan pengaruh IV signifikan. Yang mana aja yang kurang dari 0,05? Yang ini nih. Ini kan, ini juga, ini nih ya. Variable COVID-related stress itu dia kurang dari 0,05 nih angkanya. Kalau ini 0,427 lebih besar kan dari 0,05. Berarti dia tidak signifikan. Ini 0,5. Variable deliberate, signifikansi koefisien regresinya adalah 0,5, berarti dia tidak signifikan juga, lebih besar dari 0,05. 0,005 ya. Nah, kalau yang ini lebih kecil kan? Lebih kecil dari 0,05, bisa dikasih tanda apa ya? Tanda ini, tanda bintang. Dan kalau yang ini jenis kelamin, apakah signifikan? Enggak kan, karena dia nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi di antara 5 variabel IV tadi, yang signifikan cuma 2 variabel. Terdapat 2 variabel. Nih, diketahui bahwa dari 5 variabel independen, terdapat 2 variabel yang mempengaruhi DV secara signifikan. Yang nilai sig-nya tadi kurang dari 0,05, yaitu COVID-related stress, yaitu variabel COVID-related stress dan
mind wandering yang tipe deliberate. Ya enggak sih? Iya, spontan anjir. Yang spontan yang spontan. Nah, setelah itu kita jelasin satu-satu signifikansi yang tadi aku jelasin barusan dari setiap IV. Diketahui COVID-related stress memiliki nilai koefisien degransi sebesar minus berapa itu? Minus 0,160 minus 0,160 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,036. 0,036 itu berarti lebih kecil kan dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0-nya yang menyatakan tidak ada pengaruh, semua H0 itu kan tidak ada pengaruh ya, yang menyatakan nggak ada pengaruh signifikan dari COVID-related stress terhadap well-being pada mahasiswa psikologi Jabodetabek ditolak. H0-nya ditolak. H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh itu ditolak. Dengan kata lain, pengaruh COVID-related stress itu signifikan. Kalau H0 ditolak, berarti signifikan. Artinya angka sebesar ini tuh artinya apa sih? Artinya adalah setiap kenaikan 1 unit stres terkait COVID atau 1 unit COVID-related stress, maka well-being itu akan turun sebesar 0,160 poin ini. Karena dia koefisiennya negatif, berarti hubungan mereka itu negatif. Semakin tinggi stres terkait COVID, maka well-being-nya semakin turun. Kalau besaran positif, berarti kan semakin tinggi COVID stres, maka well-being-nya juga semakin tinggi tuh. Tapi karena arah hubungan negatif, berarti sebaliknya. Dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Nah, coba kita contoh satu lagi. Untuk mind wandering frekuensi nih. Nilai koefisien regresinya tadi sebesar ini, minus juga lagi ya. Berarti hubungannya negatif. Minus 0,087 dengan sebesar minus 0,087 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Bukan. 0,427. 0,427 itu jelas sekali dia lebih besar dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa H0-nya yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan itu tidak ditolak, guys. Kenapa tidak ditolak? Karena dia emang tidak ada pengaruhnya. Signifikansinya di atas 0,05. Jadi dengan kata lain, mind wandering frekuensi itu tidak mempengaruhi well-being. Oke. Oh iya, mungkin tadi kita kan ada satu variabel dummy nih. Variabel dummy-nya tadi jenis kelamin ya. Mungkin aku jelasin sedikit tentang variabel dummy ini. Jenis kelaminnya itu koefisien regresinya sebesar berapa tadi? Jenis kelamin, koefisien regresinya 2,227. Dengan sebesar 227 dengan nilai signifikansinya 0,210. Mana? 0,210. Artinya berarti interpretasinya agak beda dikit. Kalau sebelumnya kan kita bilang tidak ada pengaruh, tapi kalau variabel dummy bukan tidak ada pengaruh, tapi tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat well-being yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kan tadi dengan perempuan sebagai kelompok pembanding atau kelompok kontrol, tadi kan kita mengkodekan perempuan sebagai 0 ya, laki-laki sebagai 1. Kalau yang jadikan 0 itu berarti kelompok kontrol. Dengan perempuan sebagai kelompok kontrol, nilai koefisiennya positif. Nilai koefisiennya itu positif, menunjukkan bahwa rata-rata well-being laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan
perempuan, meskipun perbedaan tersebut yang nggak signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Tuh, oke, kayaknya gitu sih. Kalau ada yang salah, mohon maaf ya, teman-teman. Dan terakhir, oke, terakhir. Ini udah aman nggak yang apa ini? Oh ya, oh ya, uji hipotesis berarti udah aman ya. Tadi berarti kita ada 3 tabel yang perlu diperhatikan. Ada tabel model summary, mana? Tabel model summary itu untuk mencari besaran R-square, tabel ANOVA untuk mencari signifikansinya, dan terakhir tabel koefisien itu untuk melihat signifikansi dari masing-masing IV. Bedanya ANOVA itu kan seluruh IV. Kalau yang koefisien ini berarti masing-masing IV-nya signifikan atau enggak. Sampai sini adakah yang mau ditanya, teman-teman? Sebelum kita masuk ke tahapan yang paling terakhir, aman nggak? Aman. Bentar. Terakhir ya. Ini kita skip deh variabel lainnya. Terakhir adalah analisis proporsi varians. Nah, jadi setelah kita melakukan regresi, langkah berikutnya adalah melihat proporsi varians dari masing-masing IV terhadap DV dengan masukin satu persatu variabel IV-nya ke dalam analisis regresi berganda. Jadi di sini kita mungkin teman-teman ingat dengan istilah R-square change. Nah, kalau ini bedanya sama yang tadi tuh, kalau analisis proporsi varians kita mau lihat berapa sih sumbangan dari masing-masing IV. Kalau tadi kan kita nggak bisa ngelihat jumlah sumbangan dari masing-masing IV ini berapa persen ke DV. Tapi kalau di analisis proporsi varians, kita bisa ngeliat setiap satu IV ditambahkan itu akan mempengaruhi DV itu berapa persen. Itu kita bisa lihat di analisis proporsi varians ini. Dan ini adalah langkah terakhir di bab 4 juga. Oke, mungkin kita coba jalanin ini di SPSS. Balik lagi ke, ini bukan yang ini. SPSS yang T-score tadi ya. Ini T-score nih. Yang tadi kita analisis regresi berganda juga di sini kan. Nah, sekarang kita analisis proporsi varian caranya mirip. Pencet analyze, klik analyze, regression, ke linear, masih linear. Ini tadi kita pindahin dulu. Nah, di sini bedanya kita memasukkan variabel IV-nya tuh satu persatu gitu. Ini masukin ke kolom, habis itu pencet yang next. Itu tadi IV pertama, COVID related stress. IV kedua, mind wandering frequency. Kita masukin. Next lagi, habis itu yang mind wandering TP deliberate, kita masukin. Next lagi, yang spontan. Oke, next lagi, terakhir, gender, jenis kelamin. Oh iya, ini tuh ada maksimumnya ya kita bisa next. Kalau nggak salah 8 atau 9. Kalau jumlah IV total kalian itu bisa lebih dari 9, ada lebih dari 9, itu pencet ini aja, paste. Ini berlaku untuk yang jumlah IV-nya ada banyak nih. Ini pencet yang paste. Nah, kita bisa masukin ini kan kita cuman berapa ini? IV-nya cuman ada 5, tapi kalau misalnya 9 itu kita nggak bisa pencet next lagi. Tapi kita bisa manual coding tadi pencet paste ya. Coba mungkin ulangin. Oh my god. Ulangin ya. Regression linear. Pencet yang paste. Nah, ini bisa di enter aja. Hapus dulu titiknya.
masukin disalin ini. Misalnya ada variabel lain selain gender, ada variabel tambahan apa ya? Misalnya usia. Nah, baru titik. Ini bisa ditambah lagi kalau misalnya ada satu if lagi, bisa di enter, masukin nama variabelnya apa, nama variabel, baru titik. Nanti yang paling akhir dikasih titik. Oke, ini kita hapus karena ya kita titik. Oke, udah run. Gimana sih? Sorry. Transform, analyze. Sorry. Gimana deh? Oke ya. Nah, ini kita lihat di tabel yang bagian ANOVA aja. Bukan ANOVA, yang ini nih, yang model summary. Yang perlu kita lihat di sini, yang model summary aja. Salah. Sorry. Harusnya diklik dulu regression, square change-nya. Regression linear. Tadi kan udah kita masukin ya, 5-nya satu-satu. 5 variabelnya satu-satu masukin. Habis itu pencet yang statistics. Nah, klik yang ini, ya Allah lupa. Yang R square change-nya, continue. Pencet OK. Oke, lihat di bagian model summary. Nah, ini kita bisa kelihatan di sini. Salin dulu tabelnya ke Word biar gampang. Nah, kita pindahin ke tabel kita. R square change. F change-nya disalin juga. DF 2-nya mungkin nggak usah disalin, nggak apa-apa deh kayaknya. Oke. Ini udah benar kan tadi. Nah, apa yang kita lihat di tabel ini adalah nilai sig F change-nya dan R square change-nya. Ini yang perlu kita lihat. Interpretasinya, berdasarkan tabel 4.10 ini, kita bisa mengetahui proporsi varians masing-masing IV dan signifikansinya dengan penjelasan sebagai berikut. Agak ribet. Ya. Oke, bisa diketahui di sini variabel COVID-related stress itu memberikan kontribusi terhadap bervariasinya well-being sebesar berapa? Sebesar 0,052 atau kalau dijadikan persentase berapa? 0,052 diubah jadi persentase. Kan? Iya, 5, would signifikan atau enggak? Kalau syarat signifikan adalah kurang dari 0,05. Nah, ini dia kurang dari 0,05 ya. Tersebut signifikan berarti sumbangannya dengan nilai signifikansinya berapa? 0,004. Nih, kita lihat di sini ya. Ya kan? Dengan nilai signifikansi F change-nya berapa? 0,014. Ini lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan. Dengan nilainya 0,014, dengan demikian sumbangan tersebut
signifikan. Nah, mungkin bisa satu contoh lagi, interpretasinya variable mind wandering deliberate nih. Dan deliberate itu yang mana? Yang C kan? Ini yang deliberate. Kita lihat, oh dia R-square change-nya 0 nih. Apa artinya kalau R-square change-nya 0? 0%. Berarti dia tidak memberikan sumbangan sama sekali terhadap R-square. Tuh. Ini kan R-square change itu kan selisih dari penambahan setiap IV. Nah, pas ditambah nih variabel deliberate, itu tidak menambah proporsi varians DV sama sekali, atau di sini dibilang 0,0000%. Berarti interpretasinya adalah signifikansi kontribusi variabel mind wandering deliberate tadi dengan nilai berapa sih? Signifikansinya 0,818. Dia juga tidak signifikan dan tidak berkontribusi sama sekali. Sebenarnya berarti gini-gini. Sebesar alias dengan kata lain, variabel mind wandering deliberate tidak berkontribusi terhadap proporsi varians well-being. Well-being itu DV. Nah. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja, guys. Kayaknya udah deh. Dan kita terusin sampai seluruh variabel IV kita jelasin masing-masing. Interpretasinya ntar aku akan kirim. Oke. Gimana, teman-teman? Akhirnya kita selesai juga.